Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara input resep versi yang terbaru di EMR. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan 3 bagian ya. Yang pertama, cara input resep dengan normal ya, secara normal. Lalu yang kedua, dari template. Lalu yang terakhir dari history resep ya, atau dari resep-resep pasien tersebut sebelumnya. Nah, langsung saja kita di sini saya ICA EMR ya. EMR sudah memilih pasiennya. Lalu langsung saja kita ke bilah farmasi. Lalu input resep. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara input resep secara normal ya, atau biasa. Nah, yang pertama kita isi dulu ya, boleh diagnosanya apa, misalkan tes saja saya isinya ya. Lalu di sini kita isi obat jadinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama nama atau komposisinya atau nama obatnya kita klik pilihnya. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita cari nama obatnya, misalkan Analtram. Sini sudah ada Analtram, lalu saya enter. Nah, nanti dia akan berpindah ke banyak. Nah, di sini banyaknya misalkan 3. Lalu saya enter lagi, nanti dia akan berpindah ke Signa. Nah, di sini saya pilih Signanya. Saya enter lagi. Dia akan berpindah ke keterangan ya. Lalu di sini saya isi strip saja. Nah, setelah selesai kita enter. Nah, nanti obat Analtram di sini akan masuk ke bawah. Nah, bisa kita lihat di sini pada saat kita sudah memasukkan satu obat di sini, setelah kita enter terakhir ya, maka nama atau komposisi pilihannya langsung terbuka lagi. Jadi tujuannya agar mempercepat ya apabila penginputan obatnya dilakukan lebih dari satu obat. Nah, di sini sudah otomatis terbuka. Langsung saya cari lagi, misalkan saya cari lagi misalkan ini. Lalu saya enter, dia berpindah ke banyak. Misalkan 3, saya enter, dia berpindah ke Signa. Nah, di sini saya pilih Signanya. Lalu saya enter, akan berpindah ke keterangan. Nah, di sini saya isi strip saja, lalu saya oke atau enter terakhir. Nah, apabila sudah selesai, untuk cara menutupnya boleh klik di luar atau tekan tombol escape ya. Di sini saya tekan tombol escape, maka akan tertutup. Nah, apabila sudah selesai, misalkan ada perubahan ya atau ada yang kurang. Nah, untuk mengedit atau merubah obat yang sudah kita masukkan, bisa klik tombol ubah di sini. Nah, nanti obat tersebut akan masuk ke atas lagi ya. Lalu fokusnya otomatis ke banyak obat. Nah, misalkan banyak obatnya saya biarkan saja. Di sini saya akan merubah keterangannya ya. Nah, di sini apabila banyak ingin merubah banyak obat, boleh dirubah di sini. Kalau tidak, boleh langsung enter. Nah, signanya boleh juga dirubah. Kalau tidak, boleh langsung enter. Nah, untuk keterangan, nah di sini saya akan rubah, misalkan harus habis. Nah, setelah selesai, saya enter lagi. Nah, maka keterangan untuk obat di sini akan berubah ya, langsung berubah sesuai yang kita barusan inputkan. Nah, seperti itu cara untuk melakukan pengubahan atau edit ya. Nah, selanjutnya apabila salah ya, salah input obat atau tidak jadi, boleh diklik hapus di sini. Ya, langsung saja klik hapus, maka obat tersebut akan menghilang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat racik. Nah, untuk cara input obat racik, langsung kita ke bilah menu sebelah kanan di sini, obat racik. Nah, kita klik. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, misalkan yang pertama kita lakukan adalah racikannya apa dulu ya, untuk racikan. Nah, boleh kita klik di sini, lalu kita ketik racikannya. Misalkan saya ingin puyer ya, saya ingin membuat racikan puyer. Nah, pada saat saya ketik, maka akan langsung ada ya, kalau ada datanya. Langsung saya pilih enter. Nah, setelah selesai, setelah kita pilih racikannya, kita enter lagi, maka akan berpindah ke banyak ya. Di sini saya isi 3 misalkan, lalu saya enter. Nah, lalu berpindah ke Signa. Kita pilih Signanya, lalu kita enter lagi, maka berpindah ke keterangan racikannya. Nah, di sini saya isi strip saja ya. Nah, apabila sudah sampai keterangan, ketika kita enter, maka dia akan berpindah ke nama atau komposisi obat ya. Nah, di sini berarti
kita akan menginput obat pada racikan puyer di sini. Nah, di sini saya langsung isi saja, misalkan tramadol. Nah, di sini saya enter. Lalu saya isi dosisnya, misalkan 2 mg. Lalu saya enter. Keterangannya apa, saya strip saja, lalu saya enter lagi. Nah, nanti masuk ke bawah ya. Lalu misalkan ini juga otomatis terbuka sama seperti tadi untuk mempercepat penginputan ya, misalkan lebih dari 1. Misalkan saya isi salah satunya Sanmol. Nah, saya enter, lalu akan berpindah ke dosis. Di sini saya 2 mg misalkan ya, lalu saya enter lagi, akan berpindah ke keterangan. Nah, setelah selesai boleh kita enter. Nah, nanti apabila sudah masuk semua seperti ini ya, ini boleh klik di luar saja, boleh, nanti biar dia tertutup. Nah, untuk cara editnya hampir mirip, tinggal diklik saja tombol ubah di sini. Misalkan saya ingin merubah Sanmol drop, saya ubah. Nah, di sini saya ingin merubah keterangannya ya. Nah, di sini saya enter, karena tadi fokus awalnya ada di dosis ya, jadi pada saat apabila ingin merubah dosis boleh dirubah. Nah, ini sudah pindah ke keterangan ya fokusnya. Nah, di sini saya rubah, misalkan harus habis. Nah, apabila sudah dirubah boleh kita enter. Nah, maka keterangannya di bawah sini akan berubah juga. Nah, kita close saja, nanti seperti ini ya. Nah, misalkan sudah selesai, tidak ada lagi, sudah komplit, boleh langsung diklik simpan. Nah, seperti itu. Nah, barusan adalah cara input resep secara normal ya, atau tidak memakai apa-apa secara biasa. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara input resep melalui template. Di sini saya hapus reset dulu ya, biar kosong lagi formnya. Nah, untuk cara penginputan obat melalui template, kita bisa lihat ke pojok kanan bawah. Nah, di sini ada tombol template ya. Langsung saja kita klik. Nanti akan muncul dialog daftar template resep seperti ini. Nah, untuk cara pencariannya, yang pertama kita lakukan, kita boleh klik tombol di sini. Nanti dia akan muncul, dia akan menampilkan semua template yang ada di sistem ya. Bisa ditambahkan juga. Nah, untuk template yang ada di sini ada 15 ya. Nah, misalkan saya ingin mencari untuk paket bayi. Nah, caranya yaitu kita klik di sini. Nah, lalu kita misalkan ketikkan bayi. Nah, nanti akan muncul daftar template yang mengandung kata bayi ya. Nah, apabila sudah selesai, sudah ketemu ya, ingin dipakai, boleh langsung klik pakai. Saya klik pakai. Nah, nanti obat-obat tersebut akan masuk. Nah, apabila sudah selesai, boleh kita tutup. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk obat-obat ini apabila ada perubahan boleh di edit ya, atau diubah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Atau juga apabila tidak digunakan boleh dihapus. Nah, seperti itu. Apabila sudah selesai boleh disimpan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara input resep melalui history resep ya, atau resep yang diberikan kepada pasien tersebut semuanya ya sebelumnya. Nah, yang pertama kita reset dulu di sini biar formnya kosong. Nah, untuk cara input dari history bisa kita lihat lagi ke pojok kanan bawah di sini. Nah, di sini saya kita klik history resep ya, tombol berwarna kuning di sini. Lalu nanti akan muncul dialog seperti ini, daftar history resep. Nah, di sini kita bisa melihat pasien ini sudah pernah diberikan sebanyak 18 resep ya. Di sini ada tanggalnya, bisa kita lihat ya. Di sini ada tanggalnya juga. Lalu ada dokter yang memberikan resepnya. Selanjutnya di sebelahnya ada diagnosanya ya. Apabila diagnosa di sini diisi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sebelahnya juga ada jenis rawat dan jenis layanan. Nah, untuk cara pemakaiannya, di sini ada dua tombol. Yang pertama ada tombol detail dan ada tombol pakai. Nah, misalkan saya contohkan, saya ingin menggunakan resep tanggal 25 bulan 7 tahun 2022 jam 16.57 ya. Nah, di sini saya ingin pakai.
Yang pertama ada dua cara. Yang pertama melalui tombol detail ya. Nah, tombol detail ini sebenarnya selain berfungsi untuk pakai, jadi dia bisa digunakan untuk melihat obat-obat yang ada di resep ini ya. Jadi tidak perlu dipakai baru kita lihat satu-satu, tidak perlu. Jadi boleh klik detail dulu, kita lihat detailnya apa. Kalau tidak dipakai ya tidak usah ya, boleh diklik lagi untuk menutup. Nah, jadi pada saat kita klik detail, selain untuk melihat, nah di sini ada pakai ya, ada dua pakai di sini. Jadi misalkan di resep tanggal 25 ini ada obat jadi, ada 3 obat jadi dan 1 racikan yang mengandung 2 obat. Nah di sini. Nah untuk obat-obat di sini, misalkan saya ingin menggunakan obat jadinya saja, maka saya klik pakai di sini. Nah nanti obat-obat tersebut akan masuk ke kolom obat jadi di sini. Nah, selanjutnya apabila misalkan saya hanya ingin menggunakan racikannya saja, obat racik saja, kita klik pakai di sini, maka obat jadi tersebut akan menghilang ya, dan obat racikannya akan masuk. Nah, jadi kesimpulannya untuk tombol pakai pada detail ini berarti hanya memilih salah satu ya di antara obat jadi atau obat raciknya. Nah, apabila ingin memakai semuanya ya, boleh klik tombol pakai di sini. Jadi tidak perlu tidak usah detail, tidak usah apa, boleh langsung klik saja tombol pakai di sini. Maka semua obat yang ada di resep tersebut akan masuk ke sini ya, baik itu obat jadinya ataupun obat raciknya. Jadi kedua-duanya masuk. Nah, seperti itu. Apabila sudah selesai, nah untuk sebelumnya apabila ada perubahan juga bisa langsung saja dirubah di sini ya, dengan tekan tombol ubah atau dihapus mungkin apabila tidak dibutuhkan boleh, atau ditambahkan juga boleh. Nah, jadi seperti itu. Apabila sudah selesai langsung saja disimpan ya. Nah, untuk input resep ini saya rangkum lagi, ada 3 metode. Yang pertama secara normal, cara biasa, lalu melalui template, dan terakhir melalui history resep ya, atau resep yang diberikan sudah diberikan kepada pasien pada kunjungan atau sebelumnya. Nah, seperti itu. Sepertinya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.